Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Mbak. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Laurencia Amelia Putri dari Universitas Pongri Magalatung Sengkang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan utama pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca dengan dosen pengampu Bapak Muhlis SPD MPD. Materi kali ini adalah jenis-jenis membaca. Nah, ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu melakukan kegiatan membaca, maka proses membaca dapat dibedakan menjadi: pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat, agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring adalah berbagai kemampuan di antaranya. Yang pertama, menggunakan ucapan yang tepat. Kedua, menggunakan frase yang tepat. Ketiga, menggunakan intonasi suara yang wajar. Keempat, dalam posisi sikap yang baik. Kelima, menguasai tanda-tanda baca. Keenam, membaca dengan terang dan jelas. Ketujuh, membaca dengan penuh perasaan dan ekspresi. Kedelapan, membaca dengan terbata-bata. Kesembilan, mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya. Kesepuluh, kecepatan bergantung pada bahan bacaan yang dibacanya. Kesebelas, membaca dengan tanpa terus-menerus melihat bahan bacaan. Ke-12, membaca dengan penuh percaya pada diri sendiri. Nah, yang berikutnya, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati antara lain sebagai berikut. Pertama, membaca tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, tanpa ada desis apapun. Kedua, membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala. Nah, yang ketiga, membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. Keempat, tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai penunjuk. Kelima, mengerti dan memahami bahan bacaan. Keenam, dituntut kecepatan mata dalam membaca dengan pemahaman yang baik. Kedelapan, dapat menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bacaan. Berikutnya, membaca ekstensif dan membaca intensif. Secara garis besar, membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, membaca ekstensif. Kedua, membaca intensif. Berikut penjelasan secara rinci kedua jenis membaca tersebut. Pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Membaca ekstensif meliputi: pertama, membaca survei atau survei reading. Membaca survei adalah kegiatan membaca untuk mengetahui secara sekilas terhadap bahan bacaan yang akan dibaca. Lebih mendalam, titik kegiatan membaca survei merupakan pendahuluan dalam membaca ekstensif yang dilakukan seseorang ketika membaca survei adalah sebagai berikut. Pertama, memeriksa judul bacaan atau buku, kata pengantar, daftar isi, dan melihat abstrak jika ada. Nah, yang kedua, memeriksa bagian akhir dari isi atau kesimpulan jika ada. Nah, berikutnya
memeriksa indeks dan appendix jika ada. Berikutnya, membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca cepat adalah kegiatan membaca dengan mengandalkan kecepatan gerak mata dalam melihat dan memperhatikan bahan tertulis yang dibacanya, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara cepat. Metode yang digunakan dalam melatih membaca cepat adalah: pertama, metode kosakata, metode yang berusaha untuk menambah kosakata. Berikutnya, metode motivasi, metode yang berusaha memotivasi pembaca atau pemula yang mengalami hambatan. Berikutnya, metode gerak, metode yang mengembangkan kecepatan membaca dengan meningkatkan kecepatan gerak mata. Berikut beberapa hambatan-hambatan yang dapat mengurangi kecepatan membaca. Pertama, vokalisasi atau bergumam ketika membaca. Membaca dengan menggerakkan bibir tetapi tidak bersuara, kepala bergerak ke arah tulisan yang dibaca. Vokalisasi suara yang biasa ikut membaca di dalam pikiran kita. Jari tangan selalu menunjuk tulisan yang sedang kita baca. Gerakan mata kembali pada kata-kata sebelumnya. Baik, yang berikutnya, membaca dangkal atau superficial reading. Membaca dangkal pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Membaca jenis ini biasanya dilakukan secara membaca demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kesenangan dan kegembiraan sebagai pengisi waktu senggang. Kedua, membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Yang termasuk dalam membaca intensif adalah membaca telaah isi. Nah, membaca telaah isi dibagi menjadi 5 bagian. 1. Membaca teliti. 2. Membaca pemahaman. Ketiga, membaca kritis. Keempat, membaca ide. Kelima, membaca kreatif. Berikutnya, membaca telaah bahasa. Tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata. Yang kedua, membaca sastra. Dalam membaca sastra, perhatian membaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang dapat mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam satu karya sastra, maka semakin mudah dia memahami isinya, serta dapat membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra.